Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan selamat siang Bapak dosen, itu Bapak Dr. MHD Natsir, SOS, SPD, MPD, dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 11 pada siang hari ini akan memaparkan materi tentang satuan dan program pendidikan masyarakat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja masuk kepada materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Lidayati. Kepada Lidayati, kami persilahkan. Slide selanjutnya, Bang. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Lidayati dengan NIM 22002027. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian satuan dan program pendidikan masyarakat. Satuan dan program pendidikan masyarakat merujuk pada program pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat, terdiri atas berbagai satuan dan jenis program dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pedagogi dan andragogi, berdasarkan informasi dari beberapa sumber. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dukungan pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, serta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan orang tua bagi anak usia dini. Satuan dan program pendidikan masyarakat dapat diartikan sebagai satuan dan program pendidikan non-formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, berikan kesempatan belajar yang beragam, dan pengembangan keterampilan di luar sistem sekolah formal, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Lidayati. Selanjutnya materi kedua, yaitu tentang karakteristik satuan dan program pendidikan masyarakat, yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Karnila. Kepada Karnila kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karnila dengan NIM 22002026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik satuan dan program pendidikan masyarakat. Yang pertama, PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, merupakan institusi pendidikan non-formal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau ormas, orsosmas, atau organisasi keagamaan pemerintahan berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, SKB atau Sagar Kegiatan Belajar, merupakan institusi pendidikan non-formal yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Pendidikan di level kabupaten. Yang ketiga, Pondok Pesantren, merupakan institusi pendidikan di bawah pengawasan Departemen Agama dengan penandatanganan pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kemudian yang keempat, Majelis Taklim, sebagai perkumpulan masyarakat bertemu untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam, dapat menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C. Yang kelima, sekolah rumah adalah layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, sehingga potensi anak yang unik berkembang secara maksimal. Yang keenam, sekolah alam, merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan yang menyatu dengan alam. Yang ketujuh, sekolah kelas campuran, dikenal dengan multi-grade teaching atau juga multi-grade class, adalah sekolah di mana peserta didik yang berbeda-beda tingkat atau level atau kelas dicampur dan ditempatkan dalam satu kelas. Kemudian yang kedelapan, susteran, merupakan Kristen sampai Katolik. Yang kesembilan, Diklat dan UPT,
dalam rangka memperluas akses pendidikan kesetaraan. Departemen Pendidikan Nasional telah menjalin kerjasama dengan berbagai departemen. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyampaian materi dari Kamila. Selanjutnya penyampaian materi oleh saya sendiri, yaitu tentang karakteristik satuan dan program pendidikan masyarakat. Yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu satu, terbuka bagi semua kelompok usia. Yang kedua itu fleksibel dan beraneka ragam. Lalu ketiga, menyelenggarakan program pembelajaran yang dapat dilaksanakan di PKBM. Yang keempat, memiliki tujuan dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain. Baik, itu penyampaian dari saya. Oke, selanjutnya penyampaian materi oleh Wirdani Yusnita Siregar tentang contoh satuan dan program pendidikan masyarakat. Kepada Wirdani kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu contoh satuan dan program pendidikan masyarakat. Satuan pendidikan dan program pendidikan masyarakat memiliki perbedaan dalam ruang lingkup dan tujuannya. Satuan pendidikan lebih terfokus pada pembelajaran formal di lembaga seperti sekolah dan universitas. Sementara program pendidikan masyarakat mencakup sebagian informal untuk meningkatkan pengetahuan di luar konteks formal. Contoh satuan pendidikan masyarakat yang pertama yaitu kursus. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan atau pekerjaan melatih untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan. Yang ketiga, kelompok belajar. Kelompok belajar yaitu salah satu wadah dalam rangka membelajarkan masyarakat. Kelompok belajar secara dasar dan berencana melalui kerja dan belajar dalam kelompok mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Yang keempat, pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat kegiatan belajar masyarakat merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang kelima, majelis taklim. Yang keenam, satuan pendidikan yang sejenis, seperti sanggar seni, pesantren, dan TKA atau TPA. Selanjutnya, contoh program pendidikan di masyarakat. Yang pertama, pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan ini berprinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, pendidikan anak usia dini. Adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini 0 sampai 6 tahun yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang disasarkan khusus pemuda. Contohnya, kelompok usia pemuda produktif. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan. Diperuntukkan khusus untuk perempuan yang didasarkan atas masih banyak perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Yang kelima, pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan yang dimiliki diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang keenam, pendidikan kesetaraan. Dalam penyuksesan dalam program belajar pendidikan kesetaraan melalui pendidikan non-formal mendapat perhatian cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar Dikdas 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik,
Terima kasih kami ucapkan kepada Wedani Yusnita atas penyampaian materinya. Baik teman-teman semua, sekian. Itulah pemaparan materi dari kami terkait dengan pengertian satuan dan terkait dengan materi satuan dan program pendidikan masyarakat. Mana lagi? Udah itu. Baiklah kami tutup. Baiklah Bapak dan rekan-rekan teman-teman semua. Kami tutup presentasi kami pada siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.